Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kita akan mempresentasikan PPT penganggaran bisnis yang berjudul Penyusunan Anggaran Piutang. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama anggota kelompok 8. Yang pertama ada Tiana Nurhayati dengan NIM 2019-11497. Yang kedua ada saya sendiri, Jamila Tuniswa, dengan NIM 2019-11507. Yang ketiga ada Dewi Nikmatul Makfiroh dengan NIM 2019-11510. Dan yang keempat ada Dian Ayu Sofia dengan NIM 2019-512. Yang pertama ada pengertian anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit, disertai dengan perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut adalah pertambahan piutang, piutang tertagih, dan sisa piutang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua ada tujuan anggaran piutang. Tujuan yang pertama yaitu pencapaian sasaran usaha untuk jangka waktu tertentu. Tujuan yang kedua untuk menunjukkan besarnya piutang yang terjadi dari waktu ke waktu. Tujuan ketiga, untuk meningkatkan omset penjualan atau pendapatan sehingga keuntungan juga dapat ditingkatkan. Dan tujuan yang terakhir yaitu perbaikan sistem keuangan dari lembaga keuangan yang bersangkutan. Jenis-jenis anggaran piutang ada 4, yaitu yang pertama piutang dagang. Piutang dagang yaitu piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangannya secara kredit. Sedangkan piutang usaha meliputi seluruh macam jenis perusahaan yang menjual barang atau jasa dari usaha pokoknya secara kredit. Yang kedua ada piutang wesel. Piutang wesel yaitu piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau pembelian pinjaman dalam bentuk uang. Piutang wesel adalah jenis piutang dengan periode kreditnya lebih dari 60 hari. Yang ketiga ada piutang surat berharga. Piutang surat berharga contohnya biljet giro belum jatuh tempo, cek kosong, dan cek mundur. Yang keempat ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka contohnya sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka. Lanjutannya yaitu ada 3, setoran jaminan, piutang pajak, piutang usaha. Untuk yang setoran jaminan contohnya adalah untuk keperluan garansi atau jaminan bank dan keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. Sedangkan untuk yang piutang pajak contohnya angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak. Dan yang terakhir piutang usaha. Piutang usaha ini adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Dan jenis piutang ini bisa ditagih dalam waktu 30 hingga 60 hari. Perkenalkan, nama saya Dewi Nikmatul Makfiroh dengan NIM 2019-11510. Di manfaat anggaran piutang. Manfaat anggaran piutang bisa dilihat dari 2 sisi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, anggaran piutang mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu 1. Sebagai pedoman kerja, sebagai alat penyusunan anggaran piutang untuk tahun yang akan datang karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan piutang bulan-bulan sebelumnya. Ini bisa menjadikan bisnis memiliki rencana yang lebih jelas berdasarkan modal yang akan mereka dapatkan
di masa depan dengan memiliki strategi anggaran piutang yang baik. 2. Sebagai alat pengordinasian kerja. Sebagai alat untuk mengendalikan jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan. Meminimalisir kerugian akibat piutang yang tak terbayar adalah hal penting dalam proses ini. Oleh sebab itu, proses penganggaran piutang berdampak dalam operasi bisnis dan kebijakan memberikan jumlah piutang. 3. Sebagai alat pengawas kerja. Untuk menilai kinerja perusahaan dalam pengelolaan perputaran piutang yang nantinya akan berakibat pada jumlah kas yang ada di perusahaan. Jadi, pada intinya, pengelolaan piutang yang baik akan membuat kas bisnis yang sehat. Sedangkan secara khusus, tujuan dari anggaran piutang adalah sebagai dasar penyusunan anggaran kas, karena piutang yang tertagih akan berakibat penambahan terhadap kas. Memahami kebijakan penjualan kredit. Menurut Syamsuddin menjelaskan bahwa kebijakan penjualan kredit adalah merupakan penjualan yang ditempuh oleh perusahaan dalam menentukan apakah kepada seorang langganan akan diberikan kredit dan kalau diberikan berapa banyak atau berapa jumlah kredit yang akan diberikan. Kebijakan kredit sangat penting dalam pengendalian piutang. Banyak atau sedikitnya piutang tak tertagih sangat dipengaruhi oleh kebijakan kredit yang diterapkan oleh perusahaan. Saya Dian Ayu Sofia dengan NIM 2019-11512 akan melanjutkan pembahasan mengenai faktor yang memengaruhi penyusunan anggaran piutang. 1. Jumlah penjualan adalah semakin jumlah penjualan akan cenderung semakin besar pula transaksi penjualan secara kredit yang akan dilakukan, sehingga piutang perusahaan juga akan bertambah. 2. Keadaan persaingan di pasar. Semakin tinggi tingkat persaingan di pasar, maka volume penjualan secara kredit juga semakin meningkat. 3. Posisi perusahaan dalam persaingan. Semakin kuat posisi perusahaan, maka perusahaan cenderung untuk melakukan penjualan secara tunai. Namun, sebaliknya jika posisi perusahaan cenderung lemah, maka perusahaan melakukan penjualan secara kredit. 4. Syarat pembayaran. Semakin besar potongan penjualan secara tunai, maka piutang akan semakin sedikit, artinya konsumen cenderung membeli secara tunai. 5. Kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Semakin intens perusahaan melakukan penagihan piutang, maka jumlah piutang perusahaan semakin berkurang. Namun, sebaliknya jika perusahaan tidak aktif, maka jumlah piutang juga akan semakin menumpuk. 6. Rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit. Semakin besar rencana penjualan secara kredit, berakibat jumlah piutang juga semakin membesar. Demikian juga sebaliknya, jika rencana secara kredit dikurangkan, maka piutang juga semakin kecil. G. Tahapan dalam menyusun anggaran piutang. 1. Tentukan persentase penjualan. Hal yang pertama harus Anda lakukan adalah mencari tahu dan menentukan besarnya penjualan tunai dan penjualan kredit yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau jangka waktu tertentu. 2. Menentukan besarnya syarat penjualan kredit. Hal ini akan mengurangi jumlah piutang yang akan diterima oleh perusahaan dan merangsang kepada pelanggan untuk segera melunasi piutangnya. Misalnya, Anda memperbolehkan pelanggan untuk melakukan pembelian secara kredit jika jumlah nilai pembelanjaan mereka di atas nilai yang telah Anda buat atau mereka telah melakukan pembelian berkali-kali. 3. Ketahui persentase piutang tak tertagih pada bisnis Anda. Sebagai pemilik bisnis, pastikan juga Anda mengetahui besaran piutang tak tertagih yang biasanya dilakukan dengan persentase dan sesuai dengan pengalaman periode sebelumnya. 4. Menentukan term of credit. Langkah terakhir, Anda harus memastikan Anda memiliki kesepakatan jangka waktu pelunasan hutang yang saling menguntungkan baik Anda maupun konsumen Anda. Jika memungkinkan, tetapkan denda bagi pelanggan yang melakukan keterlambatan pembayaran dan berikan diskon jika pelanggan Anda membayar lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan.
Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.